Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa kembali belajar sekolah sahabat. Ya, sekarang sudah sampai di pelajaran yang ke-12. Tinggal satu pelajaran lagi, sahabat depan ya. Dan di pelajaran yang ke-12 ini diberi judul diadili dan disalibkan. Kalau pelajaran minggu lalu ditangkap dan diadili, sekarang diadili dan disalibkan. Begitu ya, permainan Hmm. katanya. Dan ya ini adalah peristiwa tentang Yesus tentunya dari kitab Markus ya, khususnya dari Markus pasal yang ke-15. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, saya undang Mas Yansen untuk pimpin di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, tuntunlah kami yang lemah ini agar kami dapat mengerti firman Tuhan, agar kami dapat mengerti bagaimana Engkau menderita, Engkau diadili, Engkau disalibkan, dan itu dapat menjadi pelajaran doktrin bagi kami, terlebih dapat menjadi kekuatan pengharapan dan aplikasi dalam kehidupan kami. Kami memohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, silakan Mas Yansen, dipersilakan langsung saja. Iya, seperti yang Billy bilang tadi ya, Yesus diadili itu sudah berlangsung dari pelajaran pekan lalu, ya. Makanya kita Hmm. harus lihat sekilas di pelajaran pekan lalu itu pengadilannya gimana. Ya. Kita buka sedikit aja Markus 14. Kita mundur ya. Markus 14 ayat 60 sampai 64. 60 Ya, ini ya. tolong Mau bacakan dibaca? Bill. Ya, bacakan aja. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah kamu beri jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya kepada Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Ya, di sini Yesus di hadapan mahkamah agama. Oke, imam besar langsung berbicara kepada Yesus. Ya, ini pertanyaannya imam besar. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Oke. Kemudian Yesus menjawab dengan jujur, dengan terbuka, bahwa ya betul, Yesus adalah Sang Mesias. Kemudian Yesus merujuk kepada Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Oke, tentang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, datang dengan awan-awan. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, datang dengan awan-awan. Itu merujuk kepada Adonai sendiri, Tuhan sendiri. Jadi di sini Yesus mengklaim Mesias, tapi bukan hanya sekedar Mesias. Yesus mengklaim sebagai Mesias yang ilahi. Yesus mengklaim ketuhanan, keilahian. Itu yang dimaksud sebagai anak manusia dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Ya kan? Bagi imam besar hal ini terlalu berlebihan. Bagi imam besar, ya. Karena untuk seseorang mengaku ilahi, untuk seseorang mengaku sebagai Tuhan, itu adalah penghujatan dalam tradisi Yahudi. Ya. Dan memang betul, itu adalah penghujatan kalau ada orang yang berani mengaku sebagai Tuhan. Masalahnya Yesus itu bukan mengaku-ngaku, Yesus itu memang benar sebagai Tuhan. Jadi harusnya bukan penghujatan. Tapi imam besar berpikir itu adalah penghujatan. Oke? Akhirnya imam besar mengoyakkan jubahnya, ya, sangat marah ya. Kemudian memvonis hukuman bagi Yesus, hukuman mati. Lalu seluruh seluruh majelis setuju Yesus harus dihukum mati. Inilah pengadilan terhadap Yesus yang kita lihat di pelajaran pekan lalu, yang kita lihat di Markus 14. Oke. Lalu bagaimana pengadilannya dilanjutkan di Markus 15? Itu yang akan kita pelajari pekan ini. Ya. Tapi jangan pernah lupakan latar belakang pengadilan di Mahkamah Agama yang dari Markus 14-nya. Karena ini bersambung. Oke. Sekarang kita masuk Bil. Markus 15, Yesus di hadapan Pilatus ya. Kita baca ayat pertama dulu.
Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Iya, imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat yang tadi mengadili Yesus di pasal 14, sekarang membawa Yesus ke Pilatus. Pertanyaannya kenapa? Ya kan? Ya, karena mereka pengen Yesus ini dihukum mati, tapi mereka nggak punya hak untuk menghukum mati. Ya, yang punya hak untuk menghukum mati adalah pemerintah Roma. Jadi mereka harus datang ke pengadilan sekuler, ya. Pengadilan agama mereka, mahkamah agama mereka nggak mampu menjatuhkan hukuman mati dalam kasus ini. Jadi mereka harus bawa Yesus ke Pilatus, ke pengadilan sekuler, ke pengadilan dari pemerintah Roma penjajah waktu itu. Oke, kita lanjutkan, Bill. Kita baca ayat 2. Hmm. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Hmm. Ingat tadi, di pengadilan yang di Mahkamah Agama, di pasal 14, Yesus bilang kalau dia adalah Mesias. Oke. Dalam perjanjian lama, ya, Mesias ya yang diurapi itu merujuk kepada bisa raja, bisa imam, bisa nabi. Oke. Jadi klaim kemesiasan itu bisa bermakna klaim menjadi raja, bisa bermakna klaim menjadi imam, bisa bermakna klaim menjadi nabi. Oke. Itulah kenapa sekarang klaim Yesus sebagai Mesias di Mahkamah Agama itu mau dibawa ke pengadilan sekuler dan coba dipelintir bahwa Yesus itu mengklaim sebagai raja. Ya karena di dalam klaim Mesias kan ada klaim sebagai rajanya kan. Di zaman Israel kuno kan raja-raja itu diurapi itu. Ya. Harapannya apa? Harapannya pemerintah Roma marah karena kalau ada orang yang mengaku sebagai raja berarti dia mau menyamai kaisar atau mau menggantikan kaisar. Ya. Jadi para pemuka agama mencoba untuk memelintir klaim Yesus supaya klaim Yesus ini bisa dipakai untuk mempersalahkan dia juga di pengadilan sekuler. Nah, harapannya apa? Pengadilan sekuler lah yang nanti akan akhirnya membunuh Yesus. Ya. Istilahnya gini, pemuka agama mau membunuh Yesus tapi mereka pinjam tangannya Roma. Gimana cara mereka menghasut Roma? Ya mereka pelintir itu pengakuan Yesus. Hmm. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau rangkumkan, di mahkamah agama, Yesus didakwa atas penghujatan. Oke. Tapi di mahkamah sekuler, Yesus didakwa atas pemberontakan. Ya, yang didasarkan dari klaim mahkamah agamanya juga. Tapi ini dipelintir. Seperti itu ya. Tapi sekali lagi ya, ironisnya apa? Ironisnya, Yesus itu memang benar-benar aja sebenarnya. Memang benar-benar aja dalam artian yang lain. Ya, jadi harusnya justru dia bukan dihukum kalau dia adalah raja ya. Harusnya dia malah apa? Ya diberi penghormatan, pemujaan dan lain sebagainya ya. Tapi disinilah ironinya yang terjadi ya. Oke. Sekarang kita langsung ke ayat 6, Bil. Markus 15 ayat 6. Oke. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Ya, di sini Markus menjelaskan bahwa ada sebuah kebiasaan untuk membebaskan tahanan pada saat Paskah. Ya, jangan lupa ini terjadi sehari setelah perjamuan kudus, ya, Kamis malam. Ini besoknya. Oke, jadi ini di hari Jumatnya, ya hari raya Paskah itu sendiri, gitu ya. Ada kebiasaan untuk membebaskan tahanan. Oke, kita lanjutkan. Kita baca ayat 7 dan ayat 8. Hmm. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Ya. Orang yang mau dibebaskan yang dimaksud di 6 tadi dalam hal ini adalah Barabas ya. Orangnya adalah Barabas. Dia adalah orang yang dipenjarakan bersama dengan pemberontak lainnya. Nah, ini memang ambigu ya, multitafsir. Bisa ditafsirkan bahwa Barabas itu adalah pemberontak atau bisa ditafsirkan bahwa Barabas itu
bisa jadi pemberontak, bisa jadi enggak, cuma dia dipenjara bersama pemberontak lain. Ya, ada dua Hmm. kemungkinan. Tapi yang jelas dia orang jahat. Itu yang jelas. Karena kalau nggak jahat nggak dipenjara gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke ayat 9 dan 10, Will. Hmm. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ya. Nah, di sini kita coba menyelami pikirannya Pilatus ya. Oke. Pilatus ini eh, mencoba untuk menyelamatkan Yesus sebenarnya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya ke orang banyak, bertanya ke kerumunan. Ya. Pilatus berpikir, ya pemuka-pemuka agama ini kan menyerahkan Yesus itu karena dengki. Oke, jadi kalau Pilatus tanya ke kerumunan, Pilatus berpikir bisa jadi kerumunan akan memilih untuk membebaskan Yesus, raja orang Yahudi, daripada membebaskan Barabas, gitu ya. Nah, tapi di sini ya Pilatus itu sedang bermain-main dengan pemuka agama dan itu hasilnya nggak baik ya. Hasilnya nggak baik. Kita lihat di ayat 11 sampai 15. Hmm. Ayat 15 sampai Ayat 11 sampai 15. Tapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka berkat, maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya, inilah bagian yang mungkin tidak diekspektasikan oleh Pilatus ya. Ternyata pemuka agama menghasut orang banyak, menghasut kerumunan. Jadi hasilnya nggak berbeda. Ya, akhirnya hasil yang apa ya, yang direspon oleh orang banyak, oleh kerumunan itu adalah hasil yang mencerminkan apa yang diinginkan oleh pemuka agama. Hmm. Ya, Pilatus kan pikir, oh pemuka agama menyalahkan Yesus karena iri. Oke, tanya aja ke kerumunan. Jawabannya mungkin akan beda. Mungkin mereka akan pilih Yesus yang dibebaskan bukan Barabas. Loh, tapi kerumunannya udah dihasut. Orang banyaknya udah dihasut. Akhirnya orang banyaknya pikirannya jadi sama dengan pemuka agama. Ya, akhirnya yang dibebaskan siapa? Barabas. Dan mereka meminta Yesus disalibkan. Orang banyak ini, kerumunan ini. Dan di sini akhirnya ya Pilatus akhirnya mengurungkan niatnya. Nggak jadi dia selamatkan Yesus. Padahal harusnya kalau dia mau menyelamatkan Yesus dari awal dia nggak perlu lempar itu ke kerumunan. Itu maksudnya. Harusnya dari awal dia langsung putuskan aja. Oke, dia nggak bersalah. Ya. Tapi dia mencoba untuk apa? Mengambil keputusan dengan tidak mengorbankan dirinya sendiri. Ya, jadi dia mengambil keputusan yang lebih menyenangkan orang banyak gitu. Dia berharap kerumunan akan memilih apa yang benar, ternyata enggak. Ya, makanya di sini Pilatus sedang bermain-main ini. Dia tahu yang mana yang benar, tapi dia bermain-main. Harusnya dia lebih tegas. Ya, tapi akhirnya kesalahan sudah terjadi di sini. Ya, dan ya Yesus akhirnya divonis untuk disalib. Ya. Akhirnya para pemuka agama berhasil meminjam tangannya Roma. Ya, akhirnya mereka berhasil menemukan cara untuk membuat Yesus benar-benar dihukum mati. Ya, dengan cara menuduhkan tuduhannya, diarahkan ke pengadilan Roma dan terjadilah seperti ini. Gitu. Ya, silakan Bil tanggapannya. Ya, ini menarik ya, kata Pilatus bermain-main itu karena apa namanya ada satu kutipan dari ini early writings ya. Ini bagus sekali ini. Setan dan para malaikatnya mencobai Pilatus dan berusaha menuntunnya menuju kehancurannya sendiri. Mereka memberi kesan kepadanya bahwa jika ia tidak ikut serta dalam menghukum Yesus, orang lain akan melakukannya. Orang banyak haus akan darahnya dan jika ia tidak menyerahkannya untuk disalibkan, ia akan kehilangan kuasa dan kehormatan duniawinya dan akan dikecam sebagai orang percaya oleh si penipu.
Karena takut kehilangan kuasa dan wewenangnya, Pilatus menyetujui kematian Yesus. Dan meskipun ia telah menumpahkan darah Yesus ke atas para penuduhnya, dan orang banyak menerimanya sambil berseru, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ini dari Injil yang lain ya. Mm. Namun Pilatus tidak jelas. Ia bersalah atas darah Kristus. Demi kepentingan pribadinya sendiri, cintanya akan kehormatan dari orang-orang besar di bumi, ia menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk mati. Jika Pilatus mengikuti keyakinannya sendiri, ia tidak akan ada hubungannya Mm. dengan hukuman itu. Nah ini ya, kata kalimat terakhirnya itu bagus sekali ya. Kalau aja dia ikut convictionnya dia, maka Yesus nggak akan mati. Tapi dia bermain-main dengan convictionnya sendiri ya. Conviction itu tadi Mas Yansen bilang, dia sebenarnya tahu mana yang benar. Itu maksudnya. Itu artinya conviction ya. Keyakinannya dia tahu, oh, ini nggak masuk akal. Orang nggak ada salah malah disuruh mati gitu kan. Mm. Nah, tapi dia bermain-main dengan itu dengan dasar ya apalagi kalau bukan popularitas ya dan posisi. Begitu. Nah, ini bagus sekali ya pelajaran rohaninya ya. Ada mungkin banyak hal ya mungkin tidak se ekstrim Pilatus ya. Nggak harus sampai mati atau tidak mati, tapi ada banyak hal yang kita bermain-main dengan keyakinan kita sendiri padahal kita tahu bahwa itu benar. Nah, Mm. itu hal-hal kecil itu yang mungkin susah untuk kita notice gitu ya. Kalau ini kan jelas, wah Yesus atau mati gitu. Ya, itu kan mungkin lebih gamblang ya, lebih line-nya pemisahnya lebih jelas. Tapi hal-hal kecil gitu, yang kita nggak menyangka, oh ternyata keyakinan saya itu udah benar, tapi mungkin karena takut ini, takut itu, atau ada tekanan, jadinya kita berubah. Mungkin itu, Mas Hansen. Iya, ya dan artinya tidak ada sikap netral ya. Iya. Dari sikap netral kan bisa juga Pilatus berpikir, ya toh yang akhirnya memutuskan kan mereka, yang akhirnya membunuh mereka. Iya, tapi dia punya kuasa untuk membatalkan itu semua dan dia nggak memilih itu gitu loh. Seakan-akan netral, tapi nggak ada yang netral gitu ya di sini Hmm. ya. Ya dan jelas betul ya Pilatus bersalah di sini ya. Iya. Oke, kita lanjutkan Bill. Langsung ke Oke. Yesus disalibkan. Kita langsung ke ayat 21 sampai 32. Dibaca semuanya, Bill. Oke. Aku baca ini lah ya, cetaknya ini ada sedikit. Oh ya, boleh. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Ya. Nah, kita coba memahami penyaliban Yesus ini dari sudut pandang medis ya, dari sudut pandang medis. Dan itu Tom Shepard, penulis sekolah sahabat kita, sudah menjelaskannya secara singkat dan sederhana di pelajaran hari Selasa. Ya, Hmm. pelajaran hari Selasa, gitu ya. Begini, jadi di salib itu ya biasanya diikat menurut sejarahnya. Tapi Yesus berbeda. Kasus Yesus ini kasus khusus gitu kan. Makanya Yesus disalib dengan dipakukan. Nah, pertanyaannya di bagian tangan yang mana dia dipaku? Oke. Dalam bahasa Ibrani, tangan itu adalah yad. Ya, yad itu tangan. Tapi itu merujuk kepada keseluruhan telapak tangan sampai lengan bagian bawah ini. Ya, ini kepotong ya di kamera ya, tapi telapak tangan sampai lengan bagian bawah itu disebut yad. Oke.
Jadi kalau dalam bahasa Ibrani kita bilang yat, itu belum tentu merujuk kepada yang ini, telapak tangan. Bisa juga merujuk kepada ini, lengan bagian bawah ini iyat. Kalau mau spesifik telapak tangan, Hmm. dalam bahasa Ibrani itu pakai kata kaf. Itu telapak tangan atau kafyat lengkapnya. Ya. Tapi kalau hanya yat bisa telapak, bisa lengan bagian bawah. Sekarang kebanyakan eh, ilustrasi yang menggambarkan penyaliban Yesus itu menggambarkannya Yesus dipaku itu benar-benar di telapak tangan di sini, ya kan? Nah, itu sebenarnya bisa dibilang hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau Yesus dipaku di telapak tangan bagian sini, ya, itu tidak akan mampu menopang apa berat tubuh Yesus, oke? Sehingga ini akan segera robek dalam waktu singkat. Kalau dipaku benar-benar di telapak tangan di sini. Yang lebih mungkin dan sangat mungkin terjadi adalah dipakunya itu di pergelangan tangan ini, di pergelangan tangan ini, ya. Kenapa? Inilah penjelasan medisnya. Tadi saya sudah tanya ke teman dekat saya yang memang latar belakangnya medis ya. Jadi di sini saya berusaha untuk apa ya, nggak ngarang gitu ya, karena saya juga nggak punya latar belakang pengetahuannya. Jadi saya harus cek dulu, harus tanya dulu gitu ya. Oh gini, di bagian telapak tangan ini ada pertemuan dari tulang yang ada di lengan bagian bawah. Ya. Jadi di lengan bagian bawah ini ada dua tulang dan bertemunya di sini, di telapak tangan ini. Sorry, di pergelangan tangan ini. Hmm. Oke. Dan kedua tulang ini itu disatukan oleh ligamen. Ligamen itu adalah jaringan penghubung antar tulang. Oke. Nah, ini jelas lebih kuat, lebih mampu untuk menyokong berat badan tubuh yang sedang disalib. Karena yang menyokong itu adalah kedua tulang ini. Kalau dipakunya di sini, ya, di ligamen bagian sini itu akan menyokong itu akan disokong oleh kedua tulang ini. Hmm. Hmm. Sehingga itu lebih mampu untuk menahan berat badan dari orang yang disalib itu, Yesus dalam hal ini, ya. Begitu. Nah, kemudian di bagian sini ya, itu minim pembuluh darah besar. Oke, hanya ada pembuluh darah kecil. Ya, kita tahu kalau pembuluh darah besar itu terluka gitu ya, itu akan langsung terjadi pendarahan yang besar. Ya, darahnya itu bukan hanya menetes ya lukanya, tapi memancar, curr gitu ya. Kalau pembuluh darah besar yang terpotong, oke. Tapi kalau misalkan kita luka di sekitar kulit gitu atau ya di bagian tubuh yang lain yang pembuluh darah kecil ya, pendarahannya nggak terlalu besar. Nah, sehingga kalau dipaku di bagian pergelangan ini, itu akan minim pendarahan, ya. Sehingga kalau ada yang bilang ya Yesus mati karena pendarahan itu bisa jadi kemungkinan besar salah ya karena Yesus dipaku bukan di bagian yang ada pembuluh darah besarnya, oke. Dan di tangan ini ya ada tiga apa saya bilangnya, tiga jalur gitu ya istilah awamnya, tiga jalur saraf ya. Ada saraf median nerve ya, kemudian ada radial nerve ya, kemudian ada ulnar nerve kalau nggak salah itu namanya tadi ya. Silahkan dikoreksi ya orang medis ya kalau saya salah ya. Tapi itu median, radial, ulnar. Oke. Nah, median nerve inilah yang dirusak. Yang dirusak. Oke. Dirusak dan kalau kita hubungkan ke sebelumnya, dia akan menopang tubuh dengan kedua tulang yang ada di sini dan dia tidak merusak pembuluh darah yang besar sehingga sehingga minim pendarahan. Nah, sekarang yang menjadi apa istilahnya penderitaan yang lebih adalah waktu Yesus bernafas. Oke, waktu Yesus bernafas. Kenapa? Lengan yang menopang seluruh berat tubuh sampai ke bawah dan bahu yang menopang seluruh berat tubuh sampai ke bawah itu membuat dada ini ya tidak optimal dalam menarik nafas karena dada ini apa ketarik ke bawah gitu loh ya. Jadi dia cuma bisa bernafas itu secara dangkal, nggak bisa tarik secara dalam gitu. Nafas itu benar-benar dangkal. Terus gimana caranya kalau mau menarik nafas dengan lebih dalam lagi? Dia harus harus gerakan, sesuaikan bahunya, sesuaikan apa? Sesuaikan lengannya.
Nah, dengan menggerakkan bahu atau menggerakkan lengan, itu berarti median nerve-nya ini nanti akan bergesekan lagi dengan pakunya. Dan itu akan menghasilkan nyeri seperti dibakar. Ya. Jadi dengan keadaan disalib, tubuh menarik ke bawah, nafas jadi dangkal karena dada bahu dan lengan ketarik ke bawah. Kalau dia mau bernafas lebih dalam, dia harus sambil bergerak. Dengan begitu terus-menerus akan bergesekan dengan paku. Seperti luka bakar rasanya. Setiap nafas Yesus itu adalah nafas yang sangat menyakitkan di kayu salib itu. Ya, sehingga kemungkinan besar Yesus matinya bukan karena pendarahan besar, tapi matinya justru karena sesak dada, ya, kekurangan oksigen, ya, itu. Nah, dengan apa memahami ya bagaimana penjelasan medis dari Yesus yang disalibkan ya itu membuat kita lebih merenung gitu ya. Bagaimana menderitanya Yesus untuk sesuatu yang dia tidak lakukan, untuk kesalahan, untuk dosa yang dia tidak lakukan, tapi kita yang lakukan. Tapi dia menderita sampai sebegitunya. Seperti itu. Ya. Ngomong-ngomong bagi teman-teman yang mau baca penjelasan medis ya, yang lebih detail, ada jurnal ya, yang tadi dikirim oleh teman dekat saya yang adalah orang medis ini ya, yang membahas dengan detail eh, penjelasan medis tentang penyaliban Yesus. Ya, tolong ditampilkan Bil jurnalnya. Ya, ini judul jurnalnya adalah On the Physical Death of Jesus Christ ya, tentang kematian fisik Yesus Kristus. Yang diterbitkan oleh The Journal of the American Medical Association. Oke. Ini nanti file PDF-nya akan kita taruh di folder dan foldernya bisa diakses di link Google Drive yang ada di kotak deskripsi. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya. Hmm. Dan jurnal ini jauh lebih detail menjelaskan sangat grafik, sangat grafik. Ada gambar-gambarnya juga ya. Jadi kalau kita benar-benar baca ini secara detail ya, kita pasti akan benar-benar bisa menyerap ngerinya penderitaan Yesus itu. Ya, seperti itu. Ya, silahkan Bil kalau ada tanggapan. Ya, ini gambarnya estetik juga ya, detail Iya. ya. Nah, itu ya, pakunya itu menembus bagian pergelangan ini ya, tanpa membuat tulang patah dan tanpa membuat pendarahan hebat itu gambarnya, tapi itu menyebabkan cedera serius itu. Itu dia. Ya, oh, sedih banget sih. Bayanginnya aja udah ngilu aku. Iya, betul ya. Iya, Aish. Oke, ada satu kutipan ya tentang momen dia disalibkan dari The Story of Redemption. Dikatakan bahwa sesampainya di tempat eksekusi, para terhukum diikat dengan alat-alat penyiksaan, sementara kedua pencuri bergulat di tangan orang-orang yang merentangkan mereka di kayu salib. Yesus tidak melakukan perlawanan. Ya, jadi ya, sebagaimana orang yang akan disalib ya pasti melakukan perlawanan. Dua itu, menurut keterangannya nyawa, dua orang itu melakukan perlawanan gitu ya. Tapi Hmm. Yesus tidak. Ibu Yesus memandang dengan penuh ketegangan, berharap bahwa dia akan melakukan mujizat untuk menyelamatkan dirinya. Dia melihat tangannya terentang di kayu salib, tangan tangan terkasih yang selalu memberikan berkat dan telah terulur berkali-kali untuk menyembuhkan penderitaan. Dan sekarang palu dan paku-paku dibawa, dan ketika paku-paku itu ditancapkan ke daging yang lembut dan dipaku di kayu salib, para murid yang patah hati membawa pergi dari pemandangan yang kejam itu sosok Ibu Kristus yang pingsan. Yesus tidak menggerutu, wajahnya tetap pucat dan tenang, tapi keringat bercucuran di dahinya. Tidak ada tangan yang penuh belas kasihan untuk menyeka embun kematian dari wajahnya. Juga tidak ada kata-kata simpati dan kesetiaan yang tidak berubah untuk menenangkan hati manusiawinya. Dia mengijak-injak kilangan anggur sendirian dan dari semua orang tidak ada seorang pun bersamanya. Sementara para prajurit melakukan pekerjaan mereka yang menakutkan dan ia menanggung penderitaan yang paling berat, Yesus berdoa bagi musuhnya, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Doa Kristus bagi musuh-musuhnya itu meliputi dunia, menerima setiap orang berdosa yang seharusnya hidup sampai akhir zaman. Ya ini walaupun diambil dari Lukas tapi itu salah satu ayat favorit saya ya. Ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Itu sangat sedih ya. Bagaimana mungkin dia bisa ngomong kayak gitu sementara mungkin dia untuk
gitu aja perlu bernafas lebih ya. Jadi ngomong gitu. Betul. Kalau tadi ilustrasinya gitu ya, untuk ngomong itu aja dia perlu mengambil nafas, dan mengambil nafas itu juga tersiksa seperti luka bakar, begitu kan. Jadi wah, penderitaannya ini nggak bisa dibayangkan ya. Tapi kalau aku mau tarik lagi sebenarnya ya, ke cerita ini ya, ini ada sisi yang menarik ya. Sisi yang menarik adalah, coba kita perhatikan mulai dari peristiwa pengadilan sampai disalibkan, itu terjadinya sangat cepat sekali. Berbeda jauh dengan pengadilan kita. Kita tuh kayak ada naik banding dulu lah, ada ini dulu lah. Ya, Yesus ini cepat gitu ya. Artinya apa? Maksudnya se semengerikan itu usaha para imam, dan dalam kasus ini ya usaha setan sebenarnya Hmm. untuk membunuh Yesus, sehingga tidak diberikan ruang gitu loh untuk 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 bertanya, untuk apa, pengkajian, atau misalnya saksi, let's say hadirkan murid-muridnya gitu atau apa kayak gitu kan. Hmm. Tapi nggak, kayak cepet aja gitu. Nah, yaitu ironinya adalah kadang-kadang kejahatan itu sangat cepat ya. Ada kejahatan yang dibubuk lama, tapi kadang-kadang ada kejahatan tuh yang sangat cepat sampai akhirnya tidak ada waktu gitu untuk melakukan pembelaan. Dan dalam kasus ini memang Yesus tidak melakukan perlawanan ya, karena itu tujuannya pada akhirnya, itulah cawannya yang nggak boleh dilalui. Ya, Tapi dari sisi lain, apa, kesal juga, kok bisa gitu sangat secepat itu gitu. Dan mungkin itulah yang membuat Maria dan murid-muridnya, Maria di sini dibilang pingsan ya, sosok ibu Hmm. Yesus yang pingsan ya, mungkin itu ya, baru beberapa hari lalu, atau murid-muridnya baru beberapa hari lalu makan bersama, nyuci kaki bareng, tahu-tahu sekarang kakinya udah dipaku, tangannya udah dipaku. Ya, itu kan sangat cepat ya, shock terapi gitu ya, Hmm. tidak sempat untuk apa namanya, kalau ada shock itu kan nggak sempat untuk dipikir dulu gitu loh, untuk didalami dulu ya. Nah, tapi ya itulah penderitaannya. Itulah penderitaan yang Yesus harus tanggung, dan itulah penderitaan yang secara tidak langsung murid-murid harus tanggung. Dan itulah kenapa jemaat mula-mula itu sangat hebat itu penginjilannya. Ya, karena Ya. karena setiap kali berkata-kata tentang Yesus, kami loh yang sama-sama dia 3,5 tahun, dan kami lihat dia disalib. Jadi Hmm. otentikasi itu loh, kejadian itu ada di pengalaman penderitaan itu. Jadi penderitaan itu terkadang kita lihat pada satu sisi jelek, tapi coba kita lihat big picture-nya. Ternyata itu dampaknya sangat luar biasa ya terhadap diri murid-murid. Dan memang benar, ya mereka yang mengkhianati bertobat, dan kejadian ini akan mereka ingat ya, bahkan sampai mereka mati. Mungkin itu Mas Yansen ya dari saya. Ya. Oke, terima kasih Bill. Kita lanjutkan, tapi sebelum kita lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua kita ke perjanjian lama dulu untuk melihat Hmm. konteks dari penderitaan Sang Mesias ya. Kita ke Mazmur 22, Bill. Ya. Mazmur 22 ini sangat menonjol ya. Kenapa? Karena Mazmur 22 ini memberikan penggambaran yang luar biasa tentang penderitaan. Oke? Dan ini diterapkan terhadap penderitaan Yesus di kayu salib, ya. Gitu. eh Dalam konteks aslinya Mazmur 22 ini adalah Mazmur ratapan individu, ya, menggambarkan penderitaan seseorang yang lagi sedang menunggu pembebasan dari Tuhan. Oke, kita baca Bil eh, ayat 1 dulu. Oke, Mazmur 22 ayat 1. Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Oke, sekarang kita buka bahasa Ibrani-nya, Bil. Oke, Mazmur 22. Oke ya. Kalau di bahasa Ibrani judulnya itu dibikin sebagai ayat 0 gitu ya. Ya, kalau di dalam terjemahannya disatukan ke ayat 1, kemudian ayat satunya jadi ayat 2, yaitu masalah penomoran aja ya. Oke, kita baca ya. Laman seah untuk pemimpin biduan, untuk penata musik, untuk musik director, gitu ya, manseah. Al ayelet tentang rusa betina
Oke, detailnya itu ya, ada gendernya itu. Hasyahar, dikala fajar. Mizmor le David, Mazmur Daud. Lanjut. Eli, Eli, lama oazav tani. Eli, Eli, Allahku, Allahku, lama mengapa oazav tani, engkau meninggalkan aku. Ya, di sini kita melihat ya, bagaimana si pemazmur ini putus asa karena dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dan di kayu salib, Yesus mengutip kata-kata ini. Nanti kita akan baca itu, Mazmur 15 ayat 34. Tapi nanti, oke? Hmm. Sekarang kita fokus dulu di Mazmur ini, ya. Nah, ini menariknya. Menariknya, kalau kita baca keseluruhan Mazmur 22 yang kita nggak punya waktu untuk baca semua ayatnya ya, si pemazmur itu mendeskripsikan penderitaan yang sangat besar itu dari berbagai macam aspek. Ya, dia menderita secara fisik. Mazmur 22 ayat 14 sampai 15. Oke? Tapi dia menderita juga secara sosial di ayat 6 sampai 8, ya. Nah, kalau kita baca lagi ayat 12 sampai 13, ayat 16 sampai 18, gitu ya. Dia menderita karena musuh mengelilinginya. Ya, yang fisik itu ayat 14 sampai 15, Bil. Hmm. Nah, kemudian musuh mengelilinginya itu ayat 12 sampai 13, ayat 16 sampai 18. 16 sampai 18. Oke. Ya. Nah, dari berbagai macam penderitaannya, penderitaan fisik, penderitaan sosial, musuh mengelilinginya, ya. Yang paling mengganggu si pemazmur adalah penderitaan karena ditinggalkan oleh karena ditinggalkan oleh Allah. Itu yang paling mengganggu dia, ya. Penderitaan fisik itu sangat menderita, tapi tidak sebesar penderitaan ditinggalkan oleh Allah. Penderitaan sosial ya itu sangat menderita, tapi tidak sebesar ditinggalkan oleh Allah penderitaannya. Begitu juga kalau musuh mengelilinginya, itu penderitaan yang sangat besar, hebat, tapi tidak sebesar kalau ditinggalkan oleh Allah. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan membaca ayat ini dalam bahasa Ibrani-nya. Ya. Tolong ke bawah dikit, Bil, masih ayat 1, tapi nah, oke. Okay. Rahok mishuati, jauh dari pertolonganku. Divrei sya'agati. Ya, kata-kata bahasa Indonesianya itu seruanku. Divrei sya'agati, kata-kata seruanku. Oke. Tapi dalam bahasa aslinya ya, kata sya'aga yang diterjemahkan sebagai seruan, dalam bahasa aslinya kata sya'aga dan kata kerja sya'ak gitu yang satu akar dengan itu ya, itu biasa digunakan untuk menggambarkan auman singa. Singa mengaum itu sya'aga, sya'ak. Jadi di sini ya si pemazmur ini ya, dia itu berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Itu sudah seperti singa mengaum-ngaum. Ya, sebegitu besarnya lah penderitaan dia, makanya dia berseru itu seperti singa mengaum itu dia berseru. Ya, oke. Ditulis dulu. Setelah itu kita lanjut ke ayat 2 ya, bahasa Indonesianya dulu. Hmm. Tuhan. Oke. Oke, ayat 2 Bil. Bahasa Indonesia dulu. Ah, Aku berseru seru kepada berseru-seru pada waktu siang, tapi tidak aku tenang. Oke, sekarang ke bahasa Halo? Ibraninya Bil. Oke. Ya, dikatakan Elohai, Allahku, Ekra, ya, aku berseru, aku memanggil engkau, Yomam pada siang hari, Velo ta'ane, tetapi engkau tidak menjawab. Velailah dan pada malam hari, Velo dumayali, tapi tidak aku tenang. Dalam bahasa aslinya, Velo tetapi tidak ada, Dumaya, keheningan, li, untukku, bagiku. Ya, ya kapan dia akan hening? Ya kalau doanya sudah dijawab, mungkin. Ya, tapi karena nggak ada pertolongan, nggak ada jawaban, ya dia nggak bisa tenang, dia nggak bisa diam, dia nggak bisa hening. Inilah penderitaan yang sangat besar dari si pemazmur ya, dan itu diterapkan juga bagi penderitaan Yesus di kayu salib. Oke,
Sekarang kita lanjut, Bill. Kita ke ayat 19. 19. Yang ini. Ya, Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. iya. Sebelum kematiannya, ya, musuh-musuh dari si pemazmur itu membagi-bagi pakaian dari si pemazmur ini. Dan itu menggambarkan Yesus juga, ya, yang sebelum kematiannya itu pakainya dibagi-bagi oleh para serdadu selagi dia tergantung di kayu salib. Ya. Ini di Markus 15 ayat 24 yang tadi kita sudah baca ya. Hmm. Bagaimana para serdadu itu membagi-bagi pakaian Yesus. Oke. Nah, menariknya adalah Mazmur ratapan ini ya memang mengeluh, memang meratap kepada Tuhan dalam penderitaan. Tapi Mazmur ratapan ini tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Oke? Ya, dia apa? Dia belak-belakan untuk bertanya kepada Tuhan, mengungkapkan perasaannya dengan sejelas-jelasnya tanpa disensor. Oke? Tapi itu bukan berarti tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mazmur ini tetap menunjukkan kepercayaan yang sangat besar pada Tuhan. Ya, kita buka langsung ayat 23-nya, Mazmur 22 ayat 23. Ya. Ya. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Perhatikan, dalam situasi penderitaan, ya, apapun kondisinya, si pemazmur tetap memuji Tuhan. Oke? Ya, dia memang bertanya, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Dan dia memang apa istilahnya? Berdialog dengan Tuhan itu dengan sangat apa? Jelas, ya, dengan sangat jujur tanpa sensor gitu, ya. Tapi dia tetap percaya pada Tuhan, dia tetap memuji Tuhan. Oke. Nah, dengan memahami Mazmur 22 ini ya, ini Mazmur mesianik, ini Mazmur ini mempunyai nubuatan tentang Mesias gitu ya. Dengan pemahaman Mazmur 22, kita akan membaca peristiwa penyaliban Yesus dan kematian Yesus sampai ya, disalib sampai mati itu maksudnya ya, itu dengan lebih jelas. Oke. Nah, sekarang mari kita kembali lagi ke Markus 15. Kita baca ayat 34 sampai 36 dulu, Will. Hmm. Markus. 15 ayat 34 sampai 36. Oke. Yesus mati. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Hmm, ya. Di sini yang kita bilang tadi, Yesus mengutip Mazmur 22 ayat 1. Kalau Mazmur 22 ayat 1 bilang, Eli, Eli, lama oazaftani. Di sini, Eloi, Eloi, lama sabachtani. Kemudian saudara akan bertanya, kok beda? Katanya mengutip. Ya, Yesus mengutip terjemahan bahasa Aramaiknya. Ya, kalau bahasa Ibrani, bahasa aslinya bahasa Ibrani, Eli, Eli, lama oazaftani, diterjemahkan ke bahasa Aramaik menjadi Eloi, Eloi, lama sabachtani. Ya. Tetap mirip tapi beda ya. Bahasa serumpun ya. Ibrani dan Aramaik bahasa serumpun. Oke. Inilah yang perlu kita refleksikan ya. Bagaimana Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah. Kalau tadi dari Mazmur 22 kita sudah tahu, si pemazmur menderita secara fisik, si pemazmur menderita secara sosial, dikelilingi, dikepung oleh musuh-musuhnya. Tapi penderitaan yang paling besar bagi si pemazmur adalah ditinggalkan oleh Allah. Begitu juga Yesus. Yesus menderita secara fisik. Yesus menderita secara sosial. Yesus dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Tapi penderitaan terbesar bagi Yesus adalah perasaan ditinggal oleh Allah itu sendiri. Perpisahan dengan Allah itu sendiri. Itu adalah penderitaan terbesar bagi Yesus. Ya. Dan
Ya, Yesus ditinggalkan oleh Allah ini bukan hal yang main-main. Ya, secara teologi ini sangat dalam. Kenapa? Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus dan Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Ya, makanya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, artinya apa? Yesus dan Bapa itu satu, satu dalam hakikat, satu Tuhan, Yesus dan Bapa itu. Jadi ditinggalkan oleh Bapa itu adalah sebuah hal yang nggak bisa kita jelaskan pakai kata-kata. Ya. Yesus ditinggalkan oleh Bapa karena dia ditinggalkan oleh bagian dari hakikatnya sendiri. Maaf, saya nggak tahu bagaimana menggambarkannya. Jadi saya pakai kata bagian ya. Bukan saya Nah, bilang Tuhan bisa dibagi-bagi, bukan seperti itu ya. Tapi saudara paham maksudnya. Dia dan Bapa itu sehakikat. Ditinggalkan oleh Bapa, ditinggalkan oleh hakikatnya sendiri. Itu sangat menyakitkan. Ya. Itulah kenapa Mazmur tadi udah mengantisipasi penderitaan Yesus ya. Karena ini ini sangat besar saudara-saudara ya. hmm, Bagaimana bisa dia yang maha tinggi, yang setara dengan Bapa, sama kekalnya dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa dan Allah sendiri bisa berpisah dengan Bapa demi dosa kita. Ya, ini membuat semua penderitaan fisik, penderitaan sosial dia itu yang udah sangat menderita yang tadi kita udah bahas secara medis itu jadi gak ada apa-apanya kalau kita udah memahami penderitaan dia karena tinggal oleh Bapa. Ya, seperti itu ya. Nah, dan kita lanjutkan ya. Nah, kemudian yang menarik adalah di ayat 35 dan 36 ya, ternyata orang-orang di sekitar itu malah salah dengar ya, karena Yesus kan bilang Eloi, Eloi ya. Eh itu mirip dengan bahasa Aramaik Eliyahu, Eliyahu ya. Jadi kata Eloi didengar oleh orang sekitarnya itu mirip dengan Eliyahu sehingga mereka kira Yesus itu lagi panggil Elia. hmm. Mereka kira Yesus dipanggil Elia ya di ayat 35 dan 36. Mereka salah paham Yesus sedang panggil Elia. Oke. Sekarang kita baca ayat 37 sampai 39. Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Oke ya. Ada beberapa hal yang terjadi di sini ya. Yang pertama adalah kematian Yesus ayat 37 ya. Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nah, kita buka ayat 37 ini dalam bahasa Yunani-nya, Bil. 37. Ini. Iya, ya. Ode Yesus Avis Fonin Megale ya, suara besar Fonin Megale Exepneusen. Nah, Exepneusen itu artinya adalah eh, menghembuskan nafas terakhirnya. Oke, Exepneusen itu satu akar kata dengan kata Hmm. pneuma, dengan kata pneuma ya. Pneuma itu artinya adalah roh, bisa bisa juga diartikan sebagai nafas ya. Jadi di sini Yesus sedang menyerahkan nyawanya dalam bahasa Indonesia, tapi berdasarkan bahasa aslinya Yesus sedang menyerahkan rohnya. Yesus menyerahkan nafasnya ya. Berarti nyawa itu apa? Nyawa itu ya nafas itu sendiri. Roh itu apa? Roh itu adalah nafas itu sendiri ya. Pneuma dalam bahasa Yunaninya. Oke. Kemudian di ayat 38 kita lihat bahwa tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Oke. Baru di ayat 39 kepala pasukan bilang, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya, jadi ada tiga kejadian ya. Yesus menyerahkan nyawanya, dalam kata lain Yesus menyerahkan rohnya, menyerahkan nafasnya, menyerahkan pneumanya ya.
Kemudian tabir bait suci terbelah. Kemudian kepala pasukan berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, Nah, dari kejadian-kejadian yang ada di sini, kita menemukan paralelnya dengan peristiwa baptisan Yesus. Nah, dan itu sudah dijelaskan ya oleh Tom Shepard di pelajaran hari Rabu. Ada tabelnya itu di pelajaran hari Rabu. ya, Tolong dibuka, Bill. nah, ini. Ya. Kalau di Markus 1 ayat 9 sampai 11, Yohanes membaptiskan Yesus. Ya. Maka di Markus 15 ayat 34 sampai 39, baptisan Yesus itu digenapi dengan kematiannya. Ya. Baptisan Yesus oleh Yohanes itu menjadi bayang-bayang bagaimana dia mati. Dan itulah yang dijelaskan oleh Markus 10 ayat 38. Markus 10 ayat 38 memang menjelaskan bahwa baptisan Yesus itu adalah eh, penderitaannya dan kematiannya. Ya. Jadi dia dibaptis oleh Yohanes di sini baptisannya digenapi dengan kematiannya. Nah, kalau di peristiwa baptisan Markus 1 ayat 11 sampai 11 yang membaptis Yesus adalah Yohanes, Yohanes itu menggenapi peran kenabiannya Elia di Perjanjian Lama. Hmm. Sekarang di peristiwa penyaliban, orang-orang mengira Yesus memanggil Elia. Oke? Paralel lagi. Ya, motif Elia di situ. Kalau di peristiwa baptisan Yesus, langit terkoyak. Sekarang di peristiwa penyaliban, tabir yang terkoyak, tabir yang terbelah dua. Paralel lagi. Kalau di peristiwa baptisan Yesus ada Roh Kudus, pneuma, sekarang Yesus menghembuskan nafasnya. Walaupun bahasa Indonesia yang sebut nyawa dan itu bukan terjemahan yang salah ya, tapi bahasa Ya, aslinya itu satu akar kata dengan roh, nafas, pneuma, ya. Ada pneuma di baptisan Yesus, ada pneuma juga di penyaliban Yesus. Kalau di peristiwa baptisan Yesus ada suara dari langit, yang itu adalah suara Allah Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekarang setelah dia berpisah dengan Allah Bapa, suara itu muncul dari kepala pasukan. Orang ini memang anak Allah. Di dua bagian, baik di baptisan dan penyaliban, ada konfirmasi bahwa dia adalah anak Allah. Ya, jelas sekali. Ya, baptisan Yesus itu menjadi bayang-bayang penyaliban Yesus. Paralel, motifnya sangat jelas paralelismenya. Ya. Dan kenapa paralelisme ini penting? Ya, karena baptisan Yesus dan penyaliban Yesus itu adalah penggenapan dari nubuatan Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ya. Mesias 70 minggu ya, nubuatan 70 minggu. Dari nubuatan 70 minggu dalam satu pekan terakhirnya ya, yang diurapi akan datang, oke. Kemudian di tengah-tengah pekan itu yang diurapi akan disingkirkan. Yang diurapi akan datang ini digenapi waktu Yesus dibaptis. Ya. Dan yang diurapi akan disingkirkan itu digenapi pada saat penyaliban. Maka keduanya paralel, karena keduanya adalah penggenapan dari Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Di sini kita lihat yang diurapi disingkirkan. Dan kalau kita baca di Daniel 9 itu ya, yang diurapi itu disingkirkan, dia akan menghentikan korban. Ya, dan ini dikonfirmasi oleh Markus, oleh catatan Markus. Kenapa? Karena dengan terbelahnya tirai bait suci, tirai pembatas antara bilik suci dan bilik maha suci itu memberikan tanda bahwa sudah tidak diperlukan lagi korban, karena korban itu sudah digenapi oleh Yesus. hmm. Ya, ini. Maka ini paralelisme yang sangat penting ya. Kita punya latar belakang nubuatan dulu, nubuatan 70 minggu, Mesias 70 minggu, Daniel 9 ayat 24 sampai 27 digenapi. Yang pertama oleh baptisan Yesus, digenapi oleh penyaliban Yesus yang kedua. Kemudian keduanya ini juga paralel. Ya, ya seperti itu penjelasan untuk bagian ini. Silahkan Bill kalau ada komentar. Ya, untuk aku nggak ada komentar ya tentang hal ini ya. Apa namanya? Ya, Tom Shepard tadi sudah menjelaskan dengan ada perbandingannya ini bagus dan ya, ya itulah maha kuasanya Tuhan ya dari Daniel ditar udah dinubuatkan kejadian apa yang menjadi kata kunci. Sebenarnya kan itu kan. Hmm. Ya, kejadian apa yang menjadi kata kuncinya adalah baptisan dan disalibkan begitu dan paralelisme di Markus itu udah jelas banget ya. Udah jelas banget itu. Bahkan ini tabelnya udah ada juga tadi Mas Jansen udah jelaskan. Itu udah jelas banget bahwa itu dua hal ini ada hubungannya gitu kan. Yang di versinya Markus sendiri itu ya.
Jadi ya ini udah jelas. Tapi apa namanya, hal yang menarik ya, di ayat 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nafas, nafas terakhir gitu ya. Coba saudara bayangkan sesaat setelah dia nafas terakhir gitu kan. Karena habis nafas terakhir 37, tirai terbelah gitu kan. Tirai terbelah. Aku membayangkan pada saat dia mati, maka korban itu berhenti, tapi bukan cuma korban yang berhenti di situ, tapi akses itu ada. Akses ke maha suci, ke bilik yang maha suci itu ada. Nggak perlu lihat korban, nggak perlu lihat imam lagi. Itu lewat apa? Lewat yang baru mengembuskan nafas yang terakhir. Itu dia maksudnya. Ya, Jadi bukan cuma sekedar ritualnya berhenti, tapi sekarang kita punya akses nih, kita punya seseorang yang bisa bantu kita untuk ke sana. Pembatas itu udah nggak ada, ya siapa orangnya? Ya dia yang baru saja mengembuskan nafas yang terakhir. Ya kita bersyukur ya saudara-saudara bahwa kita berada di iman yang benar. Percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias dan dialah satu-satunya akses kita menuju surga. amin, amin. Nah, banyak orang yang mungkin kekristenan tapi tidak percaya dia aksesnya. Tidak percaya dia Tuhan. Hmm, Atau sama sekali, atau ada yang tidak percaya sama sekali kepada dia, gitu kan. Jadi kita harus patut bersyukur kita memiliki ilham ini bahwa tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kita selain kematian dan kebangkitan dia sendiri. Mungkin itu, Mas Yansar. ya, oke. Oke, sekarang kita lanjutkan Bill ke Yesus dikuburkan ya. Kita Hmm. baca Markus 15 ayat 42 sampai 45. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Oke ya. Nah, di sini eh, ini menjadi informasi yang sangat penting bagi kita ya dalam mengkaji Yesus sejarah. Ya, jadi dalam studi Perjanjian Baru itu ada cabang yang namanya historical Jesus ya, Yesus sejarah. Ya, jadi mencoba untuk merekonstruksi benar-benar sejarahnya Yesus itu gimana sih? Ya, di luar dari teologinya. Oke? Di luar dari teologinya apakah dia Tuhan, apakah dia juru selamat, kemudian kristologinya gimana, ya, itu di luar itu. Tapi secara sejarah ya, tokoh yang namanya Yesus ini sejarahnya gimana? Ya. Dan di sini ya di ayat 43 itu dikatakan ada pemastian kematian Yesus. Oke? Eh, Yusuf ya, Yusuf dari Arimatea, Yusuf orang Arimatea itu meminta jenazah Yesus. Oke? Nah, kalau minta jenazah berarti harusnya udah mati dong orang yang diminta jenazahnya ini ya. Ya, Tentu. ya. Karena kalau dia belum mati namanya bukan jenazah gitu ya. Itu namanya tubuh orang hidup, bukan jenazah. Jenazah itu udah mati. Nah, disitulah Pilatus bingung ya. Wah, emang dia udah mati? Ya, karena nggak biasanya orang disalib mati dengan secepat itu. Ingat, tadi udah saya jelaskan di awal. Biasanya orang disalib itu dengan ditali. Jadi matinya nggak secepat itu. Yesus itu dipaku, matinya lebih cepat lagi. Ya, jadi Pilatus kaget. Kok kamu udah minta jenazahnya? Emang dia udah mati? Akhirnya apa yang dilakukan oleh Pilatus? Pilatus panggil kepala pasukan yang bertanggung jawab atas penyaliban Yesus. Dipanggil, disuruh cek mati beneran gak itu? Ya, dan kepala pasukan itu ngecek beneran, beneran mati. Oke, sekarang Pilatus sudah tahu. Oh, beneran, beneran sudah mati. Akhirnya jenazahnya dikasih ke Yusuf, orang Arimatea, untuk dimakamkan. Nah, informasinya begini. Ya, kita nggak perlu lagu bahwa Yesus itu beneran mati atau enggak. Karena ada yang menolak kematian Yesus sebagai fakta sejarah. Ya. Sebagai contoh, agama Islam itu menolak kematian Yesus. Oke? Bahkan ada narasi bahwa yang mati itu adalah yang diserupakan dengan Yesus. Bukan Yesus sendiri yang mati, tapi yang diserupakan. Kemudian ada perdebatan dalam tafsiran Islam sendiri. Apakah yang diserupakan ini Yudas atau muridnya yang lain atau
orang lain lagi. Ya, itu perdebatan internal di Islam ya, dalam tafsiran Islam. Tapi intinya mereka sepakat Yesus nggak mati di salib. Tapi yang mati di salib adalah yang diserupakan. Oke? Kemudian mereka berusaha untuk mencari dasar untuk membenarkan klaim itu. Dasarnya adalah, oh ya, dia itu sebenarnya waktu disalib nggak benar-benar mati, cuma pingsan. Ya. Kemudian waktu dia pingsan itu digantikanlah dengan orang yang diserupakan tadi. Jadi Yesus nggak sampai mati di kayu salib, Yesus cuma pingsan. Ya. Tapi kita dapat sumber informasi primer ya eh, dari kepala pasukan yang menangani penyaliban ini. Ya, kepala pasukannya sendiri udah ngecek kalau emang beneran mati. Ya, jadi dia memang beneran mati. Itu sumber primer, saksi langsung. Ya, dan ya Tom Shepard bilang ya Roma itu tahu bagaimana cara membunuh orang. Roma itu tahu bagaimana cara menjalankan hukuman mati kan Tom Shepard bilang gitu ya. Iya, Roma ini bukan Yubi dalam melakukan hukuman penyaliban. Ya. Ya, jadi Roma tahu caranya membunuh orang dengan penyaliban. Yang ditali aja mati kok, apalagi yang dipaku lebih cepat lagi gitu loh matinya. Ya, jadi klaim bahwa Yesus tidak mati secara fakta sejarah itu jelas salah. Ya, studi historical Jesus, studi Yesus sejarah itu jelas membuktikan bahwa dia memang mati. Yes. Kalau ada klaim 600 tahun kemudian atau 700 kemudian yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, tapi yang mati adalah yang diserupakan, itu klaimnya bukan sifatnya historis, itu lebih ke sifatnya apa? Sifatnya lebih ke kepercayaan jadinya, ke teologis ya. Tapi secara historis dia betulan mati. Gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak bukti lain kalau memang dia betulan mati, tapi kita nggak sempat bahas di sini. Tapi keterangan dari kepala pasukan ini sudah sangat kuat kok. Dia kepala pasukannya sendiri loh ngecek, oh iya beneran mati gitu ya. Gitu. Karena kalau emang dia nggak mati, jenazahnya nggak akan dikasih, masih hidup ngapain dikubur gitu kan. Iya. Jelas banget. Gitu. Oke, sekarang kita baca ayat 46 sampai 47, Will. Oke. 46 sampai 47. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Ya, di sini Yusuf ya bawa kain lenan untuk membungkus Yesus dan jasadnya dibaringkan dalam sebuah makam yang dipahat dari batu. Oke, kemudian ada disebut dua wanita di situ. Ada Maria Magdalena, kemudian ada Maria Ibu Yoses. Nah, nama dua wanita ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena nama dua wanita ini akan muncul beberapa saat lagi waktu kebangkitan Yesus. Ya. Hmm. Jadi kalau kita mau ketemu nama dua orang ini lagi, jangan lupa pelajari pelajaran sahabat depan, pelajari Markus pasal 16. Kita akan melihat kebangkitan Yesus. Ya, dan kita ketemu lagi dengan Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses. Ya. Seperti itu, Bill. Silahkan tanggapannya untuk bagian Yesus dikuburkan ini. Iya, tadi menarik ya tentang ini orang sebenarnya mati atau kagak gitu. Iya, Ya itu lucu aja ya. Masih ada yang nggak percaya bahwa dia mati, sedangkan ya bener ya, Roma itu yang paling, sebenarnya itu yang paling, kalau oke, andai kan saudara tidak tahu kekristenan gitu, bodoh amat. Tapi paling tidak saudara tahu bagaimana kejinya Roma itu, at least saudara harus mengerti itu gitu ya. Roma iya, itu benar-benar expert dalam membunuh orang. Bahkan iya, bahkan bukan cuma membunuh, menyiksa orang. iya, betul. Benar-benar expert dalam menyiksa dan membunuh orang. Kalau nggak mereka nggak mungkin jadi apa kerajaan yang sangat besar dan ekspansinya besar-besaran kalau tidak tahu bagaimana cara membunuh dan menyiksa. Dan responnya Pilatus dan apa namanya kesaksian dalam tanda kutip si kepala pasukan itu sudah sangat jelas menggambarkan kultur Roma dalam melakukan penyiksaan. Iya, Dan dan memang waktu dibilang ah udah mati, iya karena memang karena dipaku. Ya itu udah itu kurang itu udah bukti sangat otentik lah. Itu udah bukti sangat otentik ya versi Markus ya di versi Markus ini. Jadi saya rasa seharusnya kita tidak mungkin lah ragu bahwa ini orang ini apakah benar-benar mati atau tidak. Itu hmm, mungkin itu Mas Hansen ya. ya. Kutipan lanjut tambahan ada? Ada ini satu dari Kisah Para Rasul ya pada saat dia dikubur. Allah tidak mencegah rencana jahat orang-orang jahat. Tetapi ia menyebabkan rencana mereka bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang tetap beriman dan
setia dalam pencobaan dan pertikaian. Contoh-contoh Alkitabiah tentang keteguhan hati manusia menjadi saksi kesetiaan janji-janji Allah. Tentang kehadirannya yang kekal dan kasih karunia yang menopang. Itu menjadi saksi kuasa iman untuk bertahan melawan kuasa-kuasa dunia. Pekerjaan iman adalah beristirahat di dalam Allah di saat yang paling gelap untuk merasakan betapapun beratnya pencobaan dan badai yang melanda bahwa Bapa kita memegang kendali. Hanya mata iman yang dapat melihat melampaui hal-hal duniawi dan memperkirakan dengan tepat nilai keyakinan kekal. Ya ini bagus sekali ya. Ini adalah refleksi dari penderitaan Yesus sebenarnya. Bahwa memang Yesus juga minta cawan itu berlalu, tapi tidak dilalukan. Tapi malah cawan yang tidak dilalukan itu menjadi keselamatan bagi semua orang. Gitu ya. Iya. Nah, kadang-kadang kita di dunia ini seperti itu, minta cawannya dilakukan. Cawan kita maksudnya, bukan cawannya Yesus ya. Cawannya kita masing-masing dilakukan. Tapi Tuhan tetap mengizinkan itu ternyata dia bisa menggunakan itu untuk sesuatu yang lebih besar ya. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa itu digunakan untuk sesuatu yang lebih besar? Katanya hanya mata iman yang dapat melihat. Nah, Hmm. jadi supaya kita tidak khawatir, berarti yang harus kita tingkatkan adalah mata iman. Mantap iman. Amin, Mata amin. iman yang harus bisa dikuatkan supaya kita tidak khawatir. Dan kita bisa bilang bahwa kita memegang kendali itu ya. Kata-kata yang bagus sekali ya. Oke Iya. itu Mas. Oke. Oke, Bill, kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan di hari Jumat. Oke. Ya. Kita hari ini agak berbeda ya. Kita pakai yang aplikasi. Iya, lebih bagus layoutnya ya. Pertanyaan hari Jumat. Oke, nomor satu. Lihatlah betapa pentingnya teologi penebusan bagi Ellen G. White dan Alkitab, misalnya Yesaya 53. Mengapakah teologi apapun yang dengan cara apapun yang meremehkan peran sentral dari penebusan dan kematian Kristus untuk menggantikan kita, membayar hukuman atas dosa-dosa kita dalam dirinya, merupakan teologi yang salah? Ya, gimana Mas Hansen? Iya. eh iya. Semua yang kita baca tadi itu udah sangat jelas ya bahwa Yesus mati itu ya yang pertama itu memang fakta sejarah betul. Ya, jadi mau orang percaya Yesus Tuhan kah, mau orang nggak percaya Yesus Tuhan, mau orang percaya Dia Yesus Juru mati. Selamat, maupun orang nggak percaya Yesus Juru Selamat, memang dia mati secara fakta sejarah itu. Oke, tapi nggak cukup hanya itu. Secara teologi kita harus paham bahwa kematian dia itu untuk menggantikan kita orang-orang berdosa. Ya, jelas itu sudah dinubuatkan Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ya. Waktunya tepat penggerapannya. Dan yang kedua, Kirai sendiri itu sudah menyimbolkan itu ya. Bahwa korban penebus dosa itu sekarang sudah tidak ada lagi ya. Eh saya nggak tahu ya bagaimana seseorang bisa menjadi Kristen tanpa percaya penebusan Iya, Yesus. iya. Kayaknya Itu mustahil deh. mustahil. Itu istilah yang bertentangan dengan definisinya gitu ya. Iya, gitu. Gitu. Misalkan saya Kristen yang tidak percaya dengan Yesus sebagai penebus. Saya Kristen yang tidak percaya dengan penebusan Yesus. Itu berarti bukan Kristen, gitu ya. Ya, kalau kita baca Kerinduan Segala Zaman, tulisan Ellen G. White, bagaimana bahkan bukan hanya di bagian penjelasan Ellen G. White tentang kematian Yesus, ya. Dari penjelasan Ellen G. White tentang baptisan Yesus, tentang kisah-kisah lain di kehidupan Yesus, Ellen G. White itu selalu menghubungkan ke arahnya Yesus, tujuan akhirnya Yesus untuk menderita dan mati sebagai Iya. penebus. Dan Ellen G. White sering sekali memang mengutip Yesaya 53, ya, hamba yang menderita, gitu ya. Ya, jadi jangan sampai ya gereja kita itu kehilangan apa istilahnya? Pegangan kita sebagai jemaat gitu ya, kehilangan pegangan teologi ini. Itu. Ya memang eh, ciri khas kita itu kan misalkan doktrin Sabat, ya misalkan doktrin tentang hukum Tuhan, makanan halal dan haram. Kemudian ciri khas kita adalah tentang eh, doktrin sanctuary, bait suci surgawi. Ciri khas kita adalah tentang nubuatan akhir zaman, milenium misalkan. Ciri khas kita adalah roh nubuat. Oke, dan mungkin kita merasa oh pengorbanan Yesus di kayu salib ini jadi nggak terlalu penting gitu kan. Ini kan bukan kasih Advent, gereja lain juga percaya. Ya, tapi itu tetap inti imannya gitu ya. Jangan sampai kita ngerasa ini sekunder kurang. Ini inti iman kita.
Jangan sampai kita meremehkan posisi sentral, posisi pusatnya penebusan Yesus. Ya. Benar-benar kita harus bersyukur setiap hari, ya, karena Yesus sudah menebus kita dan kita harus berbuat baik karena sudah ditebus. Nah, Hmm. gitu ya. Itu dari aku, Bil. Silakan, Bil. Tanggapan. Iya, menurutku kalau aku boleh bilang dalam satu kata, kalau teologi yang sesederhana ini aja tidak bisa menjadi dasar, berarti nggak ada gunanya belajar semua yang lainnya. Sebenarnya itu. Apa Iya, itu milenium lah, apalah, haram-haram lah. Ya, nggak ada gunanya dong kita belajar itu. Sedangkan kekristenan itu ya sudah divine by its name itu yang tadi Mas Hansan bilang ya itu Kristus. Kalau kita nggak bahas tentang apa yang dilakukan oleh si Kristus ini, apa gunanya kita belajar apa yang akan dia lakukan nanti gitu. Nubuatan iya, misalnya, ya kan? Tapi kita tahu ini sebenarnya ini kenapa dia bisa melakukan itu semua. Ya kan kalau di Wahyu saudara baca Wahyu kan selalu di refer. Dialah yang sudah melewati, dialah sang pemenang. Pemenang apa? Kenapa dia bilang pemenang? Ya karena dia udah mati. Dia udah mati. hmm, Elemen penembusan itu sangat dalam ya dalam konteks nubuatan ya. Artinya nubuatan yang akan datang itu tidak akan terjadi kalau Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit. Jadi saya rasa itu adalah teologi yang sangat sentral dan mungkin harus lebih dikumandangkan lebih sering ya tentang ini. iya. Mungkin Lebih itu sering lagi dikhotbahkan. lebih sering dikhotbahkan mungkin. Ya, Iya, mungkin itu. Kita iya. lanjut. Lanjut. Siapakah atau apakah Barabas di dunia saat ini yang diminta selain Yesus? Wah, ini personal banget ya ini. Ini Iya. personal banget ya. Ya, kalau saya boleh jawab ya, ya Barabas itu kan menggambarkan yang kalau di cerita tadi kan yang diselamatkan, yang diminta oleh populis gitu kan. Selamatkan aja dia. Ya artinya si Barabas ini dalam tanda kutip menjadi prioritas lah dibandingkan Yesus. Nah, berarti apa yang menjadi prioritas kita dibandingkan Yesus itu sendiri dalam kehidupan kita? Yang Hmm, sebenarnya harus kita penjarakan tapi kita bebaskan dari iya. kehidupan. Nah, apakah itu uang, apakah itu waktu kita, apakah orang lain, apa namanya, Hmm, pasangan kita bisa jadi dia Barabas kita atau apa? Ya fill in the blank. iya. Tapi apa yang seharusnya kita penjarakan tapi kita bebaskan, gitu kan? Mungkin dia sudah pernah kita penjarakan, tapi dalam momen ini kita keluarkan lagi. Nah itu ya. Hmm, Aku ada fokus si Barabasnya gitu kan, karena kan itu sudah ditahan, lalu iya. dibebas begitu kan. Jadi mungkin Hmm, ada komprominya. Ini sebenarnya bukan cobaan kita dulu, tapi karena ada momen ini, jadi cobaan lagi karena kita bebaskan dia. iya. Begitu. Mungkin kalau aku itu sih Mas Hansen. Oke, setuju, Bil. Ya, jadi Setuju. ini fill in the blank ya. Apa namanya? eh, apa hal apa? Nah, Mhm. Jadi besar fontnya ya. jadi besar ya. Hal apa dalam kehidupan kita yang sebenarnya sudah kita sebagai prioritas. Nah, nanti saudara boleh jawab itu secara pribadi dan dalam diskusi kelompok mungkin ya. Hmm. Oke, kita lanjut. Apakah yang seharusnya diajarkan oleh kisah Yusuf dari Arimatea kepada kita tentang tidak menilai penampilan luar? Oh, ini pertanyaannya menarik juga ya. Apa karena posisinya? Ah, Mas Jansen, silakan. Iya, kita kan udah belajar nih sepanjang Injil Markus ya. Eh, ya orang Farisi munafik, ahli-ahli Taurat munafik, imam-imam munafik. Ya, kemudian kita pikir semua orang Farisi begitu. Kita pikir Nah, semua ahli padahal Taurat itu begitu. oknum, gitu ya. Iya, walaupun oknumnya lebih banyak ya, memang Iya, sih, ya, oknum tapi banyak. lebih banyak. Tapi Yusuf dari Arimatea kan sudah membuktikan kepada kita ya bahwa ada ahli Taurat yang baik, Iya. ada orang dari golongan Farisi yang baik. Ya, Yusuf dari Arimatea ini kan orang Sanhedrin, gitu ya. Maksudnya gini, memang betul dia kaya dan kita biasanya menitik beratkan di kayanya, betul. Ya, dan puji Tuhan kekayaannya digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Oke, kita harus mencontoh itu. Tapi dia juga Sanhedrin. Kita lihat saat semua semua pemuka agama ini lagi berusaha untuk membunuh Yesus,
kita seakan-akan pengen langsung mempunyai penghakiman buta terhadap semua pemuka agama, bahwa pemuka agama itu pasti orang yang munafik dan jahat. Kita lupa bahwa dari pemuka agama itu ada yang lagi berpihak di Yesus ini. Satu orang ini, Yusuf dari Arimatea. Ya, jadi jangan kita apa istilahnya ya, gampang nge-labelin. Kita gampang nge-labelin ya. Itu. Dan ini terbalik loh. Biasanya kalau orang ngomongin label kan biasanya eh, jangan biasanya gini, maksudnya gini, narasinya adalah jangan karena dia nelayan maka kita nilai dia rendah, Ya. ya kan? Tapi itu bisa dibalik loh. Jangan karena dia pemuka agama kita nilai dia rendah. Karena kita tahu satu dua pemuka agama yang munafik, terus kita lihat semua, udah kalau gitu mending gak usah ini deh, gak usah beragama sekalian deh. Hmm. Karena jadi pemuka agama itu ujung-ujungnya munafik juga kok. Karena kita kenal pemuka agama yang munafik, kita pikir semua pemuka agama munafik. Iya. Kita pikir menghakimi menghakimi itu hanya ke kaum marginal. Bisa loh menghakimi ke kaum apa yang kedudukannya lebih Mayoritas. tinggi, Ya. Atau yang yang kedua lebih tinggi. iya. Jadi maksudnya jangan menghakimi itu bisa kedua sisi, Ya. ya. Kita udah diajarkan untuk jangan menghakimi Matius si pemungut cukai. Oke. Kita udah diajarkan untuk jangan menghakimi orang-orang yang lebih marginal. Tapi kita tergoda untuk melakukan sebaliknya. Kita jadi hakimi muka agama. Jangan juga. Jangan semuanya gitu loh. Nah, coba pernah nggak ada khotbah yang bilang jangan hakimi orang-orang yang kelihatannya rendah itu pasti sering, tapi jangan hakimi orang-orang yang kelihatannya tinggi. Oh jarang. Kita pengennya, oh berarti kalau jangan menghakimi yang orang-orang yang marginal, kita hakimi yang tinggi kedudukannya ya. Ya nggak gitu juga. Ya, jangan mudah menghakimi semuanya. Ujilah dengan adil. Ah, itu lebih tepatnya. Ujilah dengan adil. Ya, orang-orang Farisi yang lain, ahli-ahli Taurat yang lain setelah diuji dengan adil, mereka memang jahat dan munafik. Kalau kita uji Yusuf dari Arimatea dengan adil, dia berbeda. Itu bela dari aku. Hmm. Hmm. Itu kata kuncinya ya. Ya. Jadi ujilah dengan adil. Heeh. Ya. Aku setuju. Aku setuju. Kita lanjut Ya. pertanyaan terakhir. Tinjau ulang dari yang 9 ayat 24 sampai 27. Mengapakah Anda harus bisa memberikan sebuah pelajaran Alkitab pada bagian ini kepada siapapun yang memintanya? Apakah Anda sanggup? Pertanyaannya lucu ini. Ya, sebelum Mas Yansan nanti mau jawab ya. Kan tinjau ulang. Jadi nanti kita tinjau. Tapi maksudnya, mengapakah Anda harus bisa memberikan sebuah pelajaran Alkitab pada bagian ini kepada siapapun yang memintanya? Apakah Anda sanggup? Apakah Anda sanggupnya nanti setelah kita tinjau gitu ya? Tapi kenapa itu penting? Nah, silakan Mas Yansan. Eh, ya, nubuatan Daniel 9 ayat 24 sampai 27 itu adalah sebuah nubuatan mesianik yang paling real. Maksud saya gini, kita tadi baca misal Mazmur 22. Mazmur 22 itu menjelaskan tema teologinya, Iya, ya, menjelaskan kiatan-kiatan. Nah. esensi penderitaan itu. Dan dikutip memang perkata verbatim oleh Yesus. Jadi penggenapannya itu jelas. Mazmur 53 menjelaskan teologi penebusan. Ya, hamba yang menderita dengan sangat baik. Tapi hanya Daniel 9 yang memberikan angka. Oke? Jadi nubuatan itu nggak bisa kita cocok-cocokin lagi. Nggak bisa kita karang-karang lagi. Ya, karena Hmm. kemungkinan untuk temanya itu sama, teologinya itu sama gitu kan, itu masih ada peluang untuk dicocokin Masih sana bisa sini. aja. Iya, Orang mengaku dia menderita gitu kan. iya. Tapi kalau kita lihat nubuatan Daniel 9 ayat 24 sampai 27, dimulainya saat Yerusalem dibangun kembali. Oke, ada 3 dekret. Dan itu jelas merujuk pada dekret Artasasta, karena hanya dekret Artasasta yang mengembalikan kekuasaan Yerusalem ke orang Yahudi lagi. Ya. Nah, itu nggak bisa kita karang. Kalau tahunnya udah ada di situ, kita cuma bisa tambahin dari tahun itu. Dan itu harus terjadi persis di tahun itu. Iya. Ya. Yesus tuh benar-benar dibaptis tahun 27. Gitu ya. Dan benar-benar dia mati tahun 31. Bergeser 1 tahun aja, itu udah nggak Udah bisa. Karena berubah. dekretnya itu udah tahun itu. Dekretnya itu nggak bisa diubah lagi. Hitungannya Dekret, udah berubah. Karena iya, karena angka itu berhubungan dengan kejadian itu maksudnya. iya.
Jadi nggak bisa dikarang. Dan itu adalah apa penjelasan paling konkret bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan secara paling presisi. Ya. Bukan hanya peristiwanya, bukan hanya teologinya, tapi tanggal pastinya, angkanya. Ya. Tapi yang kedua adalah nubuatan ini ternyata adalah bagian kecil dari nubuatan lain yang lebih panjang yang ada di Daniel 8 ayat 14. Daniel nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan nubuatan 2300 petang dan pagi itu menubuatkan tentang pelayanan Yesus di bait suci, ya, di bait suci di surgawi. Oke. Jadi dengan mempelajari nubuatan ini kita bisa mengetahui pelayanan Yesus setelah dia bangkit, setelah dia naik ke surga. Oke. Jadi eh, ya kita harus bisa menjelaskan ini kepada siapapun, ya. Yang pertama, untuk bukti paling konkret dari nubuatan kematian Yesus, oke. Okay? Yang kedua, untuk mengantisipasi kepada pelayanan Yesus setelah dia di surga. Hmm. Dan ini yang sering dilupakan oleh orang-orang, oleh Kristen lain juga, Ya, ya. Nah, jadi siapapun yang bertanya tentang Daniel 9 ayat 24 sampai 27, kita harus bisa kasih pelajarannya. Kita harus bisa kasih penjelasannya, ya. Inti iman orang Advent, ya, doktrin-doktrinnya itu sebagian besar bisa dijelaskan dari nubuatan ini. iya. Ya. Yang pertama tadi jelas kematian Yesus penebusan ada di situ. Tapi dilanjutkan dengan doktrin sanctuary, doktrin apa? Bait suci surgawi ada di situ juga. Kan gitu ya. Jadi harus bisa, saudara-saudara. Ya, pertanyaan apakah Anda sanggup? Ya Ya, belajar. mari kita belajar dan Roh Kudus yang memampukan kita. Iya. Oke, mantap. Aku setuju. Ya, jadi secara tidak langsung Tom Shepard suruh kita belajar Daniel 9 ayat 24 sampai 27 dan suruh kita mungkin paling tidak bisa menjelaskan ya 5-10 menit pada orang kalau orang tanya gitu ya. Kenapa sih Hmm. ini penting gitu ya? Gitu. Oke, ada lagi Mas Hansen? Udah dari aku udah. Saran poin diskusi. Ya. Oke, monggo. Iya, yang pertama adalah perjalanan Yesus dari diadili di mahkamah agama sampai diadili oleh Pilatus. Ya, harus dijelaskan itu dalam diskusi kenapa harus pindah pengadilan. Jangan sampai kita hilang itu benang merahnya, ya. Karena dia udah diadili di mahkamah agama dan udah divonis mati, harusnya langsung divonis mati aja kan? Iya. Enggak, tapi mahkamah agama nggak bisa vonis mati, harus dibawa ke pengadilan sekuler dan mereka butuh tuduhan lain lagi yang dipelintir. Nah, itu harus dijelaskan. Oke? Kemudian masih di poin satu ya, mungkin satu B-nya gitu ya. Hmm. Jelaskan bagaimana Pilatus bermain-main. Ya, dia tahu siapa yang benar, tapi dia lempar ke orang banyak. Padahal dia harusnya bisa putuskan secara langsung, gitu ya. Kemudian penyaliban Yesus, penyaliban Yesus ya. Eh, ini opsional. Kalau sempat, tolong berikan penjelasan medisnya supaya kita bisa benar-benar secara konkret ya memahami seberapa menderitanya Yesus secara fisik waktu itu. Ya, bagi orang-orang medis yang menonton video ini ya, saya yakin penjelasan saya tadi sangat kurang. Dan saya yakin teman-teman bisa menjelaskan dengan lebih baik. Ya. Dan teman-teman bisa memahami jurnal tadi dengan lebih baik. Jadi Iya tolong tentu. dibaca jurnalnya dan dirangkum dalam 5-10 menit supaya orang di kelompok diskusi, saudara-saudara masing-masing itu benar-benar bisa memahami seberapa ngerinya, sakitnya, menderitanya secara fisik Yesus waktu disalib. Gitu ya. Oke. Kemudian eh, paralelisme Mazmur 22 dengan kematian Yesus. Ya. Itu ada yang pertama di ayat 1 sampai 2, Mazmur 22 ayat 1 sampai 2 ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau
meninggalkan aku, dan ada di ayat 19. Ya. Orang-orang membuang undi atas Undi. jubah dari orang yang menderita ini ya. Itu paralelismenya. Ya. Kalau ada waktu jelaskan kenapa di perjanjian Mu'azzaf tani, tapi di perjanjian baru Sabah tani. Iya, iya, iya. Ya, itu Ibrani ke Aramaik ya. Tapi kalau nggak ada waktu untuk sampai situ, jelaskan bahwa ini sudah ada nubuatannya. Apa sudah diprediksi selain gitu ya dari Mazmur 22. Oke. Kemudian paralelisme antara kematian Yesus, ya Yesus disalib dengan baptisan. Itu harus. Ya. Iya. Bahkan saya bilang ini inti pelajaran kita pada pekan ini ya. Ini intinya. Mm-mm. Oke. Ah, dan secara singkat jelaskan bagaimana itu menggenapi nubuatan Daniel 9. Nubuatan Daniel 9. Ya, cuman Daniel 9-nya gak usah terlalu detail ya, karena Daniel 9 itu nubuatan yang sangat detail, sangat banyak yang harus dipelajari ya. Rangkum aja. Ini bukan materi tentang Daniel 9 kok. Ya, Iya. gitu. Oke, kemudian yang terakhir ya, pembuktian bahwa Yesus itu memang benar-benar mati oleh kepala pasukan. Jadi historically secara sejarah ya, belum masuk ke teologi, hanya secara sejarah saja dia sudah pasti mati. Ya. Di bagian ini ya, kalau teman-teman yang hadir di Jogja ya saya biasanya akan kasih penjelasan lebih ya di bagian nomor 5 ini ya, karena ada hubungannya dengan dialog agama Abrahamik ya, seperti itu. Tapi di Iya. video ini saya nggak akan sampaikan itu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Penting juga itu. Oke, ada lagi? Sudah, Bel. Nah, kalau misalnya pertanyaan, mungkin ada yang udah dijawab ya, sedikit ya. Kayak yang Daniel 9 itu, secara nggak langsung kalau misalnya teman-teman tadi ada waktu untuk menerangkan, langsung dimasukin aja. Ya inilah kenapa pentingnya gitu kan. Ya. Ya, Pertanyaan ya nomor satu, iya. itu Mungkin nomor satu yang paling penting. yang paling penting ya. Sekali Ya, lagi kalau waktu diskusinya panjang ya semua ditanyakan juga nggak semuanya apa-apa. aja libas. Ya, tapi kalau waktunya singkat ya nomor satu ya. Iya, iya, iya. Oke, setuju, aku setuju. Oke, kalau tidak ada lagi, Mas Jensen, ada? Udah cukup. Oke, sampai di sini pelajaran kita, saudara semua. Eh, ya, ini dari pelajaran yang ke-12 ya. Nanti tinggal sampai depan pelajaran ke-13, itu masuk ke pasal terakhir di Markus, Markus 16. Ya, tidak terasa kita sudah selesai belajar kita Markus ya, dengan cara cepat, tapi wah luar biasa sih. Markus ini ada banyak hal-hal baru yang saya belum pernah temui atau mungkin sudah tahu tapi nggak sadar bahwa itu hal penting atau memang sama sekali nggak tahu. Hmm. Gitu ya. Atau udah tahu tapi lupa. Terus oh iya ini dulu pernah pernah dipelajari. Nah, gitu. Jadi ada Kalau banyak saya hal ya. kalau saya biasanya tahu dari Injil lain, entah Matius entah Lukas. Ya benar. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Tapi ini kayak perspektifnya beda gitu ya Markus itu ya. Memang Hmm. mantap ini Markus. 16 lagi singkat. Iya. Ya kan? Ya, itulah. Semoga pelajaran ini bisa membantu kita untuk bisa mengerti pelajaran sekolah sahabat lebih dalam dan mengubahkan hidup kita, yaitu yang paling penting. Dan supaya ini bisa memberikan kita semangat untuk melakukan penginjilan ya. Belajar cerita Yesus itu harusnya memberikan semangat untuk menginjil ya. Karena itu kabar baiknya, itulah gospelnya, itulah good newsnya, gitu Hmm. kan. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah selesai belajar sekolah Sabat. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh mengerti pelajaran-Mu dengan semua kelemahan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bisa memberikan kami hikmat. Dan biarlah pelajaran ini Tuhan boleh berarti bagi hidup kami, mengubahkan hidup kami menjadi orang yang lebih baik. Dan berikan kami kemampuannya untuk bisa membagikan pelajaran ini, terutama ada poin tentang nubuatan di Daniel 9, supaya kami boleh sanggup untuk memberitakannya kepada orang lain. Bapak, kami berdoa juga untuk semua pemimpin diskusi yang akan memimpin diskusi di UKSS masing-masing. Biarlah kau berikan mereka juga hikmat. Terima kasih Bapak di sorga, ampuni segala dosa kami. Sempurnakan doa ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Shalom. Shalom semuanya.